Itu artinya 16% lebih efisien dibandingkan dengan yang mesin sebelumnya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Di sebelah kami adalah Suzuki Espresso yang sudah mendapatkan minor improvement. Yes, sekarang Suzuki Espresso sejak IMS 2023 kemarin sudah mendapatkan tambahan beberapa fitur yang membuatnya memang sekarang harganya jadi naik sedikit. Tapi kalau dibandingkan dengan rivalnya, misalnya si Ayla yang baru berganti generasi, ternyata dia memiliki value for money yang lebih baik. Seperti apa? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Suzuki Espresso. Ya, Suzuki Espresso sebenarnya sudah meluncur pada pagelaran Gias tahun 2022 lalu ya. Tapi waktu itu mungkin Suzuki kayaknya nggak siap ternyata dengan demand dari Suzuki Espresso yang cukup tinggi. Nah, baru bentar diluncurkan, terus ternyata booming banget ya, demandnya tinggi banget sampai inden panjang. Akhirnya Suzuki di IMS 2023 memberikan improvement terhadap Suzuki Espresso. Apa aja improvementnya? Kalau dari tampang luar nggak terlalu banyak kelihatan sih, yang kelihatan hanya pada bagian belakang yang mana sekarang logo Espresso-nya geser ya, jadi ke kiri nomenklaturnya Suzuki. Jadi memang sekarang kayak Suzuki mau menseragamkan semua nomenklatur semuanya di sebelah kiri gitu. Kalau bagian luar sini yang paling kelihatan lagi adalah pada bagian mesinnya. Mesinnya sekarang pakai mesin baru K10C, tenaganya juga ya naik sedikit 67 PS dan torsinya di 89 Nm. Masih oke banget, tetap 1000 cc. Dan menurut kami ini adalah mesin yang bagus banget karena sekarang dia sudah pakai teknologi dual jet engine. Yang mana dual jet itu adalah sistem injeksi yang canggih, yang mana tiap penyaluran dari silindernya, meskipun 3 silinder, itu ada kayak 2 penyaluran silinder. Jadi penyaluran bahan bakar dan juga untuk akselerasi dan efisiensi jauh lebih baik. Di dalam perubahannya lumayan banyak, mulai dari audio steering switch sekarang, dan juga ada Bluetooth teleponi yang ada dimiliki sama rivalnya yang harga 189 juta. Terus juga mulai dari sampai head unitnya berubah sedikit, tetap aftermarket terlihat, tapi meskipun aftermarket yang kami paling suka adalah dia tetap bisa menampilkan MID ya. Jadinya bisa jadi MID dari si Espresso ini, bisa pengaturan beeping untuk seat beltnya bahkan, dan juga bahkan dia bisa mengatur juga untuk misalnya efisiensi, range, semua juga bisa terlihat dari layar head unitnya. Keren banget sih. Electric mirrornya sudah bisa diatur pakai elektrik, tidak lagi minta tolong sebelah kiri gitu misalnya. Tolong dong aturin sebelah kiri gitu ya. Ini sekarang sudah bisa. Terus juga banyak banget perubahan seperti misalnya headrest belakang juga sudah dapat tambahan dan sudah ada fitur idling start stop. Jadi fitur-fiturnya cukup menarik. Kami nggak mau terlalu detail soal penambahan fiturnya seperti apa. Kalian mungkin bisa cek videonya ada di sini. Itu sudah kami jelaskan lebih detail. Oke. Karena yang paling kami penasaran adalah rasa berkendaranya. Karena pakai mesin baru gitu dan juga ada teknologi itu ya, idling start stopnya itu. Seperti apa? Langsung aja kita coba yuk rasa berkendaranya. Let's go. Oke, yang paling bikin penasaran dari kami adalah bagaimana dengan akselerasi dari mobil ini. Since pakai mesin baru, apakah akselerasinya jauh lebih brilian gitu ya? Tapi sayang memang unit test yang kami dapatkan hanya yang varian manual saja. Nggak apa-apa, tapi kita coba dulu aja yang manual berapa. Since tapi manual sama AGS sebenarnya jatuhnya sama sih. Since AGS kan sebenarnya basisnya manual gitu ya, cuma nggak ada kopling aja gitu. Pakai aktuator koplingnya diganti. Oke, sebenarnya sama aja ya. Oke, kita coba aja akselerasi. Oke, mesin gigi 1. Nah, lemahnya dari mobil ini, dia nggak punya RPM. Jadi kita nggak tahu nih akselerasi optimal tuh sebenarnya di berapa ya. Kira-kira dari suaranya sendiri aja berarti jadinya. Kita set dulu timernya. Oke. Speed. Oke, 100. Wah, belokan. 0 sampai 100 mampu ditetaskan dalam waktu 14,98 detik. Sebenarnya lumayan oke untuk ukuran 1000 cc 3 silinder.
Karena mengingat ada sebuah SUV yang kelasnya compact SUV ya, bukan small SUV ya, lebih besar sedikit. Itu di 14 detikan juga ya. Jadi yang baru banget kami tes, ini di sini linknya. Itu 14,81 dia. Oh ini 14,98. Ini 0,1 itu ya beda dikit lah ya. Mungkin dari shift kami. Seharusnya ini walaupun di improvement ini at least diberikan RPM lah kayak si splash gitu. Misalnya kalau nggak bisa muat di sini ya, splash kan ada di sebelah kanan sini, ditambahkan lah gitu. Karena kita nggak bener-bener tahu nih red line-nya di berapa. Kita bener-bener dengerin suara dari mobilnya, kira-kira dia red line-nya di berapa. Jadi sebenarnya mungkin bisa lebih optimal lagi kalau saja ada RPM indikatornya gitu. Oke, bagaimana dengan rasa berkendaranya? Overall sih nggak beda jauh lah ya. Tapi memang dia lebih halus. Since dia 3 silinder ya. Yang sebelumnya juga K10B itu kan 3 silinder juga. Ini K10C ini juga 3 silinder. Tapi somehow pembagian, kami juga udah pernah ngetes kan berkali-kali. Mungkin kalian udah pernah lihat juga pengetesan kami. Somehow di sini jauh lebih halus suara mesinnya. Mungkin kalian bisa merasakan juga dari mikrofon kami. Suara mesinnya juga lebih halus, suaranya juga lebih smooth. Dia karena memang K10C itu sudah dilengkapi dengan teknologi dual jet engine, mana sistem injeksi yang lebih canggih dibandingkan dengan K10B membuat mobil ini pembakarannya juga jauh lebih halus. Ya terbukti tadi mungkin akselerasi juga sedikit lebih baik. Nah bagaimana dengan efisiensinya? Pasti kan kalian ngerasa, wah gimana dengan dual jetnya gitu. Kami sudah mengetes, dari dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam, agak macet ya, kebetulan kami pas syuting ini di bulan puasa, itu kami mendapatkan di 20,76 km per liter. Itu artinya 16% lebih efisien dibandingkan dengan yang mesin sebelumnya. Mesin sebelumnya udah efisien, tapi ini 16% lebih efisien. Wah, itu menarik banget. 16% karena mobil ini selain dia memang ada sistem injeksi yang lebih baik, dia juga sudah dilengkapi dengan sistem idling start stop di sebelah kanan sini. Jadi misalnya kalau kita macet-macetan gitu ya, itu dia bisa segera mematikan mesin dari mobil ini. Tapi memang untuk catatan aja, ketika menyala kembali mobil ini agak kasar. Jadi idling start stopnya tidak sehalus misalnya si R3 ya. R3 halus banget ya padahal kakaknya. Karena wajar R3 sudah diimbuhi sistem mild hybrid. Jadi untuk menyala kembali dia sudah diberikan tuh, jadi agak sedikit kasar ya idling start stopnya ya. Karena memang ya dia mesin kecil 3 silinder. Tapi sebenarnya kalau secara idle si K10C ini 3 silinder lebih halus dibandingkan misalnya si K10B yang sebelumnya. Ini sudah lebih enak. Tuh. Shifting manualnya sama sih. Kami nggak merasakan ada perbedaan. Mungkin transmisinya juga sama, set gearboxnya sama, tapi dikawinkan dengan mesin yang sedikit diubah di K10C ini. Ini semuanya sih feel-nya sih semuanya sama, posisi duduknya semuanya sama, bantingan suspensi juga nggak ada yang dirubah. Paling terasa di performa, kehalusan berkendaranya juga, getaran dari ketika idle dari mobil ini ketika dinyalakan juga lebih halus, dan juga efisiensi bahan bakar yang 16% lebih irit juga. Untuk luar kota sih tidak ada terlalu banyak perbedaan ya. Kami kemarin sebelumnya udah pernah mengetes di 21,8, sekarang hanya di 22 km per liter saja pas. Jadi cuma 0,2 itu mah sebenarnya bisa dibilang hampir mirip aja kali ya. Tapi untuk dalam kotanya terasa banget karena ada idling start stop dan juga penyaluran tenaga ketika berakselerasi pertama itu juga lebih halus dibandingkan dengan mesin sebelumnya. Gitu. Jadi ini sekarang Espresso sudah semakin menarik lagi dan semakin menyenangkan sih dibandingkan dengan sebelumnya. Mungkin itulah yang ingin dicapai dari Suzuki karena Suzuki ingin mengapresiasi para customer yang ternyata membuat Suzuki Espresso cukup laris ini lebih baik lagi. Karena sebelumnya Suzuki memberikan spek seadanya karena takut ya kalau dikasih berlebihan nanti misalnya nggak laku gitu, sayang gitu. Sekarang sudah diberikan spesifikasi yang mumpuni dan dengan harga yang cukup oke. Menurut kami ini pantas banget sih untuk dimiliki. Misalnya kalau dibandingkan misalnya si Ayla gitu ya, Ayla yang 1000cc atau Ayla yang 1200cc pun, bahkan untuk beberapa occasion ini mobil ini mempunyai fitur yang malah lebih lengkap dibandingkan dengan Ayla yang paling tinggi sekalipun. Jadi menarik banget Espresso ini, bagi kalau misalnya dekat musim mudik seperti ini ya. Ini dia punya beberapa fitur yang cukup menolong banget nih kalau misalnya mau kalian pakai buat mudik. Pertama, sekarang ground clearance-nya kan dia lebih tinggi, dia udah setara SUV gitu.
Jadi bagus banget kalau misalnya mau hajar jalanan di kampung kalian, kampung halaman kalian gitu ya. Ini aman banget dan dia tetap bisa 5 seater. Jadi daripada kalian DP motor gitu ya, mending beli ini gitu ya. Kalian udah bisa bawa 5 penumpang, saudara kalian misalnya anak kalian 1 atau anak kalian 2 itu masih bisa ditampung di belakang dan bagasinya cukup gede mobil ini. Jadi cukup oke banget kalau misalnya mau kalian pakai keluar kota, mudik beberapa hari gitu ya. Seminggu, 10 hari gitu ya, masih oke banget mobil ini. Gitu. Oke, sekarang kita tanya aja. Terakhir kita tanya, espresso tuh udah nggak ada diskonnya. Karena mobilnya laku banget gitu. Sampai inden-inden kan. Jadi sampai nggak ada diskonnya. Nah, sekarang pengen tahu harga barunya, detailnya. Apakah sekarang udah akhirnya boleh dikasih diskon kah? Menjelang lebaran kan? Oke, kita ngobrol aja sama teman gue, Kimi Amerika juga. Dan dia sekarang di Suzuki Cipulir nih. Namanya Mas Winton, kalian sudah kenal pasti. Let's go, kita ngobrol ya. Nah, udah sama Mas Winton. Ini tim Amerika juga. Betul, nah, sekarang tapi udah makin tinggi lagi. Sama juga Mas juga. Ini Mas, tadi aku udah ngobrol-ngobrol nih, udah ngerasain mesin baru si espresso ini. Yes, dia pakai K10C sekarang. 16% lebih irit Mas ternyata. Betul. Iya. Pastinya. Karena udah ada idling start stop juga kan, mesin baru. Satu lagi dia ada teknologi namanya dual jet. Yes, sekarang sistem injeksinya lebih bagus. Ya. Jadi penyaluran bahan bakarnya lebih baik buat akselerasi sama buat efisiensi. Terus juga udah ngerasain ini mobil yang enak banget. Benar. Harganya berapa aja sih Mas nih mobil? Nah, untuk yang terbaru yang NIK 2023 kita ada, karena seiring adanya pertambahan beberapa fitur, harga pasti mengikuti. Pasti dong. 168.300.000. 168 juta. Ya, untuk manualnya. Untuk manual. Kalau yang matic ya? Untuk yang AGS? AGS atau G-Shift-nya itu di 178.300. Selisih 10 juta. Iya, berarti paling tinggi 178 lah ya. Bener. Dia hanya satu tipe, hanya matic dan manual. Manual aja. Oke deh. Nah, untuk promonya nih, kalau misalnya Bapak Ibu pembelian cash, jadi dari harga ini untuk manualnya ya, dari harga 168 juta itu masih dapat potongan 2 juta lagi. Dapat potongan 2 juta lagi. Itu bukan diskon ya, potongan tambahan dari sana. Potongan aja. Bener. Nah, diskonnya? Diskonnya sendiri dia start basicnya itu di 5 juta dulu. 5 juta. Oh, baru loh. Berarti ada negotiable-nya itu. 5 juta dulu berarti ada. Nanti ada tambahan gitu. Nah, tambahan, jadi dari totalnya itu pembelian cash 7 juta. 7 juta. Wah, awalnya. Tapi ini mobil laku loh. Nah, kalau mau nyicil Mas, ada nggak promo-promo menarik? Untuk promo kredit, ini aku ada program super hemat untuk lebaran untuk espresso. Itu Bapak Ibu cukup bayar 13.600. 13 juta DP. 13.600, angsurannya 3,4. Wih, murah banget. Itu berapa lama? Selama 5 tahun. 5 tahun, wah. 3,4 itu bunga 0 espresso, jadi masih ada bunga 0 ya, jadi yang pengen nggak mau riba lah ya jatuhnya ya. Betul sekali. 94,6, 94 juta, angsurannya 7 jutaan. 7 jutaan selama setahun kurang 1. Oh, 11 bulan aja. 11 bulan. Oh, jadi DP-nya udah termasuk sama cicilan pertama ya? Ya, betul, atau ada DM lah kita bilangnya. Iya. Dan itu juga Bapak Ibu selain bunganya 0, dapat fasilitas asuransi selama masa angsuran. Jadi mau kalian menghindari cicilan yang berlebihan tapi tetap dapat asuransi. Jadi pakai mobil mau lebaran nih, bener banget. Aman banget nih, first car buyer aman banget sih pakai ini. Selain itu, selain bunga 0, kita juga ada program free 3 kali angsuran. Untuk espresso itu Bapak Ibu cukup bayar 31,3 dengan angsuran 3,1. Wah, angsuran ada banget. Dan itu dipotong 3 kali lagi. Free 3 kali angsuran. Jadi jatuhnya kayak ini ya, hemat lagi 9,3 juta lagi. Betul. Karena kan 3 kali 3,1. Bener banget. Nah, itu jadi misalnya Bapak Ibu tenornya selama 60, itu dipotong jadi cukup bayar 57 kali aja. 57 kali aja. Itu kalau nah, ini ada lagi ya promo-promo yang lain mobil? Yang proper yang kedua, selain ini untuk first car buyer, kita bisa beralih ke tipe XL7. XL7. Itu juga sangat cocok buat mobil. Memang dia itu segmennya mobil SUV ya. Jadi dan itu passenger car-nya Suzuki paling laris kan? Bener banget. Oke, udah di XL7 nih. Ya, ini mobil Suzuki paling laris. Bener banget. Iya kan? Dia ya udah R3 udah di-update lah, Baleno udah update. Tapi tetap laku. Tetap paling laris, gak bisa digoyangin, tetap XL7. Bener, terbukti dari ya angka penjualan, terus juga ini dari awal dia belum facelift karena ya itu permintaan itu masih banyak. Masih banyak. Kalau untuk practicality ini SUV paling bagus. Ini di bagasinya paling besar di kelasnya. Iya, ada yang ngaku-ngaku paling besar, udah kita tes
Ternyata emang beneran cuma ngaku-ngaku. Berapa sih harganya berapa nih? Untuk OTR-nya Jetta sendiri manualnya di start di harga 254.800. 254.800. Ya, naik ke Matic-nya di 265.800. 265.800. Sedangkan untuk beta yang satu tengah-tengah middle-nya manualnya di 271.600. 271.600. Matic-nya 282.600. Ini beta nih varian yang paling kami saranin dari seluruh varian SL7. Bener banget, terbukti emang banyak request sih, kebanyakan beta sih. Nah, selanjutnya tipe paling tinggi itu tipe Alpha manual di 281.700. Sedangkan untuk Alpha Matic-nya di 292.700. Jadi overall naiknya cuma 2 jutaan ya? Ya, nggak terlalu signifikan sih. Iya, bayangin rivalnya udah 339 banget. Iya, bedanya 40 juta sendiri. Ini dan kalau mau pulang kampung pakai XL7, itu dia. Wah, udah proper banget. Mau bawa 7 penumpang, terus masih mau bawa barang, koper gede. Bener. Wah, udahlah. Kami pernah tes sampai baris 3 tegak aja pakai stick golf sama si bawa koper besar. Masih masuk. Nah, ini untuk XL7 ini diskonnya startnya mulai dari 24 juta. 24 juta. 24 juta. Startnya. Startnya. Masih bisa nambah. Iya. Ditambah 2 juta untuk pembelian cash. Jadi 24 plus 2 untuk pembelian cash. Oke, jadi 26 juta. 26 juta udah semua ya. Untuk cash. Oke, plus 1 juta. Plus 1 juta lagi. Jadi 27 juta. Diskonnya. Ditambahin mulu 27 juta. Ada tambahan spesial dari salesnya. Wah. Khusus promo lebaran. Selama lebaran, ayo mumpung lebaran sebentar lagi. Gak pilih Bapak. Mobilnya ready kan? Ready banget. Jadi kalau kita pesan sekarang, maksudnya sebelum lebaran udah bisa dapat mobilnya dong? Sebelum lebaran bisa dapat mobil. Pokoknya apalagi kalau cash maksudnya. Cash itu 2 hari beli cash, mobil langsung kirim. Wah, bisa. Udah. Jadi tunggu apa lagi? Yang penting KTP-nya Jabodetabek, terus pemasaran cepat, langsung kita proses, langsung kita kirim. 2 hari kerja. Mantep. Nih, promo paling murah. Promo lebaran XL7 DP 3 juta aja. Bisa DP 3 juta dulu? Bisa dong. Wah. Namanya juga promo lebaran. Kalau biasa-biasa aja berarti bukan promo. Iya, biar nggak ngabisin THR-nya para Civities nih. Iya, 3 juta aja. Untuk DP 3 juta, angsuran masih 5 jutaan, 5,1. Kok nggak ini ya? Nggak tinggi ya? Bener, karena ini memang promo lebaran. Promo lebaran. Dan berapa tenornya? 5 tahun? 5 tahun. Oh iya, tenornya 5 tahun lagi. Kirain tenor 8 tahun kayak gitu. Kita 5 tahun DP 3 juta, 5,1. Udah lah. Program bunga 0. Untuk program bunga 0 itu 126,7 juta. Dengan angsuran di 10,6. 10,6. Betul. Masih oke juga. Jadi 12 kali ada DM, jadi 11 kali bayar. Iya ya, udah oke banget lah. Dikit lagi udah selesai itu sebenarnya. Suka free 3 kali angsuran. Nah, kita juga nih untuk free 3 kali angsuran, Bapak Ibu cukup bayar DP 32 juta. 32 juta. Angsurannya 4,7 selama 57 kali. Berarti cuma dia diskonnya bisa sampai 13 jutaan ya? Ya, tambahannya. Ini kalau kita total hematnya itu Bapak Ibu bisa hemat sampai dengan 39,6 juta. Total hematnya. Udah DP-nya dipotong kan, karena kan pakai diskon yang tadi 26 juta ya. Ya, benar. Terus tambahan 13 juta. Bener. 39,6 juta Hematnya luar biasa banget. Tapi Mas, selain itu kita juga ada produk yang lebih irit dari ini. Oh, tapi sama kan fungsinya? Sama, secara dimensi itu adik kakak lah. Oh iya tahu, pasti R3 ya? Betul. Udah R3 hybrid. Oke. Emang R3 hybrid berapa sih? Kalau untuk R3 hybrid, NIK 2023-nya untuk varian GX manual ya, itu startnya di 273.400. 273.400. Ya, masih nggak jauh beda lah. Iya. Dari harga 22. Tuh, sedangkan untuk GX Matic-nya di 284.400. 284. Naik 3 jutaan. Naik 3 jutaan. Nah, yang atasnya yang untuk sport, untuk paling tingginya itu untuk manualnya di 284.400. 284. Sedangkan Matic-nya 295.400. Oh, 295.400. Iya. Masih di bawah 300 juta. Iya, bener banget. Rival itu belum diskon loh. Iya, rivalnya udah di atas 300 juta semua. Dan yang lebih menarik lagi, untuk promo lebaran ini kita ada program bunga rendah 2,77%. Wah, jadi gimana? Rendah banget sih. Sebenarnya sama aja kalau untuk persyaratan kredit. Basicnya ya yang penting dapatnya bagus. Iya, pasti harus. Wajib BI checking clear, wajib. Nggak ada kol-kolan ya. Terus rumah milik sendiri itu harus. Itu bisa dibuktikan dengan PBB atau sertifikat. Ya. Terus selanjutnya karyawan atau usaha yang jadi tercermin di rekening koran. Ya. Jadi kalau karyawan yang gajinya berarti di rekening koran ada dan secara kapasitas masuk lah. Jangan gaji 4 juta, angsuran 5 juta, bingung juga maksudnya dari mana.
Untuk DP dan angsuran nih sama mas. Karena adik kakak, saya kasih 3 jutaan juga. DP-nya. Wah, cicilannya? Angsurannya 5,1 juga sama. 5,1. Bener. Iya, ya masih harga mirip-mirip sih soalnya harganya ya. Mirip-mirip. Tapi ya itu terjangkau banget. Banget. Gak ngabisin THR lah kalian, ibaratnya baru dapat THR nih. Berapa persen dari gaji kalian? Sikat aja bayar dulu kan cicilannya depan. Betul Mas, banget. jadi pulang kampung udah dapat mobil baru. Bener banget. Oke, Nah, terus selanjutnya DP 0 apa bunga 0? bunga 0. Kalau Bapak Ibu mau pakai bunga 0, itu DP-nya di 136,9, Oke. angsurannya 11,3. 11,3. Ya, sama 11 kali. Jadi Oke. dia ada DTM, tahun ada DTM banget. Terus. Terus kalau untuk yang free 3 kali angsurannya, itu Bapak Ibu cukup bayar DP 35 juta, angsurannya 5 juta. 5 jutaan dipotong 3 kali, jadi tambahan potongan Jadi sampai 60 15 juta potong lagi. 3, 57 kali aja bayarnya. Iya, Udah dapat R3, mobilnya irit. Iya, irit hybridnya. Dan yang aku paling seneng tuh, even si Bani S1 juga lengkapan R3, udah Bener. dapat cruise control, terus idling start stop, bisa matiin mobil sendiri, dan idling start stopnya tuh halus pas nyalain ulang. Bener banget. Nggak kayak rivalnya yang akhirnya malah dihilangin gitu. Iya. Terus ya dia kalau bisa dibilang hampir yang paling kencang di kelasnya. Bener. Dan practicality-nya ya sama sama XL7, Bener langsung banget. basis. Udah lah. Iya, bener banget. Nggak ada lawan lah nih memang mobil R3, XL7. Bener. Tinggal pilih sendiri kalau Nah, kalian lebih tinggal pengen dapat yang ground clearance tinggi ya di XL7. XL7. Tapi kalau pengen dapat yang bisa kalian perjalanan jauh nih, nanti kalau ngisi bensinnya mahal, lebih Pakai enak yang hybrid. pakai yang hybrid. Bener Kami banget. udah tes, diadu antara hybrid sama non hybrid, perbedaannya lumayan signifikan untuk efisiensi. Bener banget. Gitu. Next, apa lagi mas? Nah, selanjutnya kalau misalnya Bapak Ibu mau yang unit premium dari kita, Oh, apa tuh mas? kita masih ada stok untuk S-Cross X22. Jadi masih belum di discontinue? Masih dong. Oh, kita masih ada. Jadi banyak. Oke Mas Winter, Ya. nah ini dia Suzuki S-Cross. Ya, bener banget. Yang katanya mau di-discontinue, taunya malah dikasih Masih tambahan update fitur baru. Bener. Malah sekarang jadi ada Apple CarPlay, Android Auto sekarang. Bener banget. Jadi udah di mana-mana mobil kalau mau discontinue biasanya udah nggak dikasih Iya, tambahan ini fitur, malah ini malah di-upgrade. upgrade gitu ya. Dan aku jujur suka banget posisi duduk dari si S-Cross ini. Ya. Ini bener-bener bisa kayak, wah ini enak banget loh. Apalagi Ya. dari teleskopik ya kan. Bucket seat nggak sini? Iya udah, ini kanan kiri udah semi bakat. Jadi Ya enak. walaupun nggak Kayak ada yang supportnya kanan kiri kayak ada enak. nopang badan. Dan udah leather seats mas. Nah, itu dia. Gitu. Ini Berasa kayaknya premiumnya. berasa premium. Ini harga berapa sih? Kalau untuk OTR sendiri dia di 340-400. 340-400. Berarti Ya. tandanya dibandingkan dengan varian termurahnya si Grand Vitara dia lebih murah kan? Ya, betul banget. Tapi dia udah dilengkapi sama leather mas. Nah, itu dia. Grand Vitara malah belum. Ya, betul. Iya, jadi kalau kalian misalnya tertarik untuk ngambil compact crossover yang kelasnya HRV, Creta dan kawan-kawan, menurut kami ini bisa menjadi salah satu pilihan sih. Betul banget. Karena udah dilengkapi dengan ya PKP Android Auto, leather seats, 6 percepatan pedal shift, Nah, gitu ya, itu cruise dia. control, tweeter, mid bass, terus juga ya sound systemnya juga lumayan bagus lagi. Ada auto range sensor. Auto range sensor, auto light, headline Nah. juga. Jadi udah ini premium banget ya. Bener, berasa Masa sih. ini aku apa yang suka posisi duduknya sih. Untuk sebuah compact crossover, menurutku ini salah satu yang paling enak di posisi duduknya. Bener. Ini enak banget dan tenaganya nggak malu-maluin mas kayak gitu. Ini akselerasinya masih bagus. Bener banget. Practicality juga lebih bagus bahkan daripada yang HR gitu ya. HRD. HRD siap. Anyway, Ya. 340-400. Ya. Ada diskon dong. Kalau Diskon. Suzuki mah pasti baik kan. Berapa mas? Diskonnya basic saya kasih 58. 50 juta itu Bener basic. banget. Itu dari diskonnya aja bisa beli R33. Iya, bisa lagi. Udah bisa DP lagi. Jadi beli ini cash, habis itu satu lagi DP. Plus 3 juta. Jadi 58 plus 3 juta. Ya. 61 dong. 61 juta. Pembelian cash. Nah, kalau mau cicilan ada, Mas? Nah, ini walaupun unitnya premium, tapi diskonnya merakyat. Wih. Berapa? Bukan merakyat, maksudnya diskonnya masih masuk di kantong deh. Berapa, Mas? 6,9 aja. 6,9. Angsurannya. Angsuran 6,9. DP-nya 8 juta. DP 8 juta, Angsuran angsuran 6,9. Wah. Ini menarik banget. Terus habis itu apa lagi, Mas? Nah, selain itu kalau misalnya Bapak Ibu mau seperti biasa bunga 0. Ya. Nah, kita juga ada. Itu Bapak Ibu cukup bayar DP 140,4 juta Oke. dengan angsuran 14,1 juta. Oke, itu yang tanpa inilah ya, Tanpa tanpa bunga. riba, tanpa Bener. udah pakai asuransi tapi ya. Asuransi dan itu ada DM. Jadi udah termasuk angsuran Iya, pertama. jadi
ya nggak nyampe 15 juta udah. Bener. Dapat itu udah cuma 11 kali nyicilnya. Bener Oke banget. Nah, terus kalau yang potongan ada Nah, tiga untuk 3 kali angsurannya nih. Ini juga DP-nya nggak terlalu gede kok. Cukup bayar DP 23 juta. Rendah dong, lebih rendah daripada X1 cuma. Bener. Iya. Bener banget. Angsurannya di 6,1. 6,1. Wah. Ya. Itu Potong free 3 kali angsuran. Wah, itu berarti jadinya tambahan dapat potongan sampai 18 juta loh. Bener banget. 18,3. Ini Bapak Ibu kalau misalnya yang mau minta unit CBU yang mirip-mirip modelnya kayak S-Cross, kita ada. Apa tuh? Suzuki Baleno. Ah, itu dia mobil paling suka sekarang. Semua orang Iya, lagi pada lagi ngomongin booming. Baleno banget gara-gara Brand sebelah. yang banyak gaya, gede rasa. Iya. Let's go, kita lihat yuk. Kita Oke, Mas Ya. Winter. Ini Betul. sekarang Suzuki Baleno ya. Betul. Ini mobil yang lagi jadi buah bibir. Lagi booming banget. Gara-gara ada sebuah LCGC yang banyak gaya, GAYA. Terus juga gede rasa nih. Harganya musuh dengan airbag yang lebih dikit, Bener. fitur juga lebih dikit. Ya. Terus juga mesin lebih kecil, 3 silinder. Nah, itu dia. Harganya 256 juta, Mas. Padahal kalau ditambahin dikit, Dapat udah dapat ini. Ini berapa harganya? Ini untuk varian manualnya itu cuman 265.500 belum diskon ya. Paling tingginya untuk Matic-nya itu 277.500. 277.500 tuh. Ya. Paling tingginya aja 277.500. Bener. Kalian sudah dapat mobil yang jauh lebih proper. Ini mobil enak banget pas kita coba yang manualnya, Mas. Wah, enak banget handlingnya. Ini seatnya juga udah bucket Wah, seat. bucket. Enak Ini banget seatnya sih. jauh lebih enak daripada seat Jauh. yang gede rasa itu lah. Ini jauh lebih proper. Kalau untuk basic diskonnya itu Bapak Ibu startnya di 14 juta. 14 juta. Ya, sudah dapat nik 2023 fresh. Wah, ada tambah lagi nggak? Ada dong Ada pasti. berapa jadi totalnya? Tambahannya 3 juta. 3 juta berarti Untuk total pembelian cash. 17 juta. Ya. Jadi even yang varian Matic-nya pun yang 277 bisa cuma dibeli di 260. Bener banget. Beda 4 juta, guys. Daripada ambil sebuah LCGC. Bapak Ibu udah dapat unit yang Ini 4 silinder lebih halus. Kalau yang cicilan-cicilan ada nggak? Nah. Yang menarik. untuk Bapak Ibu nih kalau misalnya mau program mudik lebaran DP murah itu Bapak Ibu cukup bayar DP di 14 juta 14 juta. ya 140.000. Wah. Masih di bawah 15 juta. Iya. Jadi 14 juta DP-nya doang cicilannya Angsurannya di 5,3. 5,3. Ini masih lama. oke banget loh. Oke banget. Oh iya. Jadi kalau misalnya ada atau misalnya kalau ini ada timbal yang membangun atau kalian misalnya Nah, dia. mau modif Boleh. mobil ini nih. Karena potensinya gede nih mobil Banget juga sih. enak buat dimodif. Modal kalian di awal nggak usah gede-gede. Bener. Untuk Baleno untuk bunga nolnya Hmm. Bapak Ibu cukup bayar DP 145,4. Oke. Angsurannya 11 juta. 11 juta. Iya. Ya, tambah 11 kali. Sebenarnya DP-nya mirip sama si S-Cross, tapi dia angsurannya lebih ringan ya. Ya, lebih murah 3 juta. 3 juta. Oke. Masih di angka 140-an. Menarik banget lah. Banget. Terus apa lagi, Mas? Nah, untuk yang free 3 kali angsuran, Hmm. Bapak Ibu cukup bayar DP 45,8, angsurannya 4,9, di bawah 5 juta. Udah free 3 kali angsuran itu. Ih, itu baru 13 jutaan. Bener. Apa hematnya? Hemat. Karena dipotong 3 kalau kali. total hematnya itu dia bisa sampai 30 jutaan, bener. Wah, aduh. Luar biasa. Suzuki emang luar Unit biasa dapat unit fresh. sih. Dapat unit fresh kalian, terus juga udah dapat mobil yang lebih proper gitu ya. Bener. Satu kelas di atasnya. Ya. Nah, jadi kalau bagi para civitas nih mau beli Suzuki, hubungi Mas Winton, Ya, nomornya ada di tuh, sini. nomor di bawah ini. Atau kalau lebih nggak ribet, kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi, tinggal langsung direct ke WhatsApp-nya Mas Winton. Betul. Jadi karena kalian bisa nego sendiri, siapa tahu bisa dapat promo yang lebih menarik dibanding Pastinya. yang kami sebutkan gitu ya. Karena memang ternyata dibandingkan ya rival-rivalnya itu ini jauh lebih menarik sih. Pokoknya Oke, worth it lah. worth it banget. Pokoknya civitas kontak sendiri Mas Winton, Ya, nego betul. sendiri kalau pembelian Suzuki lainnya. Pokoknya tim yang Mbak Erika lah, tim Betul. kesayangannya kami karena ya kami beli mobil juga dari Amerika waktu itu kan, tim Amerika juga. Oke civitas, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Suzuki lainnya bisa langsung melalui Mas Winton atau melalui kami di website kami di Betul. cvtindonesia.co.id. Tenang aja, promonya sama Betul yang banget. disebutkan Mas Winton gitu. Oke civitas, sampai ketemu lagi di video berikutnya.